Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Tikubeng, Prodi Akuntansi, dengan nama Bagas Budi Pratiwi, NIM 2205526007. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai going concern atau sering disebut dengan peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha. Apa sih going concern itu sendiri atau apa sih peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha? Kelangsungan usaha atau sering disebut dengan going concern adalah istilah yang merupakan asumsi akuntansi yang mengharapkan sebuah usaha yang terus berlanjut dalam waktu yang tidak terbatas. Juga disebut dengan continuity. Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu entitas bisnis di mana suatu entitas dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, dengan pengertian bahwa entitas tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dipandang usaha itu akan terus berjalan eh, dengan waktu yang tidak terbatas atau bisa dikatakan lama gitu ya. Indikasi dari terjadinya kebangkrutan merupakan indikasi nyata dari keraguan atau keasingan terhadap kelangsungan hidup suatu entitas. Suatu asumsi yang mendasari proses akuntansi bahwa perusahaan melaporkan melaporkan atau melanjutkan sebagai going concern, yaitu arti sebuah entitas dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam jangka panjang dan tidak dilikuidasi. Laporan keuangan mengukur mengenai informasi posisi keuangan suatu entitas dari hasil operasi. Laporan auditor menambah dimensi kualitatif terhadap suatu informasi. Auditor merupakan perantara antara penyedia laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan tersebut. Istilah going concern sendiri dapat diinterpretasikan dalam dua hal. Yang pertama, sebagai konsep going concern sebagai konsep, yang kedua going concern sebagai opini audit. Sebagai konsep, istilah going concern dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai opini audit, istilah going concern sendiri merupakan keasingan mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang, atau kurang lebih perusahaan memprediksi akan terjadinya kebangkrutan. Sesuai dengan PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan itu ada dua jenis. Yang pertama merupakan peristiwa, yaitu memberikan bukti tambahan sebagai kondisi bahwa perusahaan sebagai tanggal BS merupakan dapat disesuaikan dengan buku. Selanjutnya ada peristiwa yang tidak menyesuaikan, yaitu melakukan tidak memberikan bukti tambahan sebagai untuk kondisi bahwa ada pada tanggal BS. Jika material hal tersebut diungkapkan dalam laporan direksi, peristiwa yang tidak menyesuaikan yang mempengaruhi kelangsungan hidup akan diperlakukan sebagai peristiwa penyesuaian. Tujuan dari peristiwa kemudian sendiri yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi pada tanggal LK dan tanggal auditor laporan yang membutuhkan penyesuaian atau pengungkapan dalam LK. LK adalah tercermin dengan tepat dalam LK tersebut. Selanjutnya, tanggapan dengan tepat untuk fakta bahwa menjadi kenal untuk itu
kenal untuk itu auditor setelah tanggal audit melaporkan bahwa apakah mereka telah diketahui auditor saat itu atau mungkin telah menyebabkan auditor mengubah laporan audit pelaporan. Selanjutnya ada prosedur audit. Prosedur audit untuk mengidentifikasi tindakan selanjutnya yaitu pertama meninjau manajemen perusahaan untuk mengenali perusahaan itu. Auditor harus meninjau manajemen secara lanjut. Lalu pembacaan rislah rapat SHS dan BOD, lalu ada pembacaan entitas terbaru, terus yang tersedia sementara di LK, lalu anggaran, tunai perakiraan arus, dan hal lainnya yang terkait dengan laporan manajemen. Lalu bertanya dengan pengacara entitas tentang situasi litigasi dan klaim. Lalu menanyakan manajemen apakah ada acara berikutnya untuk terjadi setelah tanggal PS. Faktor yang diketahui setelah tanggal lapor auditor tetapi sebelum tanggal LK dikeluarkan. Yang pertama, bahas dengan manajemen atau TCWG. Lalu tentukan apakah LK perlu amandemen. Lalu tanyakan bagaimana manajemen bermaksud untuk mengatasi masalah tersebut. Jika manajemen memperbaiki LK, yang pertama memeriksa itu amandemen, yang kedua memberikan laporan audit baru tentang LK yang diubah. Lalu manajemen tidak berubah kemudian. Jika laporan belum diberikan kepada entitas, ubahlah opini. Atau jika laporan sudah disediakan, menceritakan manajemen tidak untuk menerbitkan LK kepada pihak ketiga, yaitu jika manajemen masalah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah ketergantungan di laporan auditor. Lalu lanjutannya adalah fakta yang diketahui setelah LK diterbitkan, yaitu satu, bahas dengan manajemen atau TCWG, lalu tentukan apakah LA perlu amandemen, lalu menanyakan bagaimana manajemen bermaksud untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Jika pengelola memperbaiki LK, prosedur yang harus dilakukan yang pertama, perluas prosedur audit untuk amandemen, lalu tinjau langkah-langkah yang diambil oleh manajemen untuk memberitahu orang lain tentang amandemen. Selanjutnya, memberikan laporan auditor baru tentang LK yang diubah. Lalu manajemen tidak mengubah LK, kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah ketergantungan pada laporan auditor. Cara mengatasi status going concern di suatu perusahaan. Mengidentifikasi suatu going concern suatu perusahaan sangatlah penting untuk menentukan posisi pasar. Ada banyak perdebatan mengenai kapan perusahaan harus melaporkan situasi ini. Menurut norma-norma atau standar akuntansi yang diterima secara umum, seorang auditor diharapkan untuk memverifikasi kemampuan perusahaan untuk terus berlanjut sebagai going concern. Auditor akan memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menganalisis kondisi operasinya untuk menentukan apakah mereka cocok untuk bisnis yang akan dijalani dalam jangka panjang, atau auditor kemudian akan mengeluarkan laporan status going concern untuk perusahaan tersebut. Contoh dari going concern sendiri yaitu contoh perusahaan A mengalami kondisi keuangan yang kritis. Hal ini perusahaan A harus menyajikan laporan keuangan dengan asumsi bahwa perusahaan tidak akan terus beroperasi. Namun, jika perusahaan A berhasil menyelesaikan masalah keuangan dan kembali stabil, maka perusahaan A dapat menyajikan laporan keuangan dengan asumsi going concern.
Apakah going concern perusahaan berpengaruh terhadap laporan audit? Dalam dunia akuntansi, going concern tersendiri memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, di mana laporan perusahaan tersebut sebagai bukti atau track record perusahaan itu berjalan, perusahaan itu berkembang atau tidak berkembang, dan jika auditor meragukan kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka ia harus mencatat going concern dalam laporan auditnya tersebut. Hal ini berarti bahwa perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya di masa depan dan akan berdampak negatif pada laporan keuangan perusahaan. Opini audit tentang going concern atas suatu perusahaan. Laporan audit tidak dapat memberikan opini going concern pada perusahaan yang perusahaan tersebut sudah bangkrut. Laporan audit memberikan going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya. Jadi jika akan mengalami kebangkrutan, audit tidak dapat memberikan opini mengenai going concern untuk perusahaan tersebut. Namun, jika perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan atau diprediksi tidak akan mengalami kebangkrutan, audit dapat memberikan opininya terhadap going concern perusahaan tersebut. Lalu indikator yang mempengaruhi audit dalam menerbitkan opini going concern. Tren negatif seperti kerugian operasi yang berulang kali, defisiensi modal kerja, arus kas, dan rasio keuangan, terutama jika buruk, masalah internal seperti pemogokan kerja, hilangnya personil kunci, fasilitas dan produksi yang sudah ketinggalan zaman, dan ketergantungan besar atas suksesnya suatu proyek, adanya masalah eksternal seperti adanya undang-undang baru yang mengancam keberadaan perusahaan, lalu litigasi yang tertunda, kehilangan waralaba atau paten utama, lalu kehilangan pelanggan atau pemasok utama, serta kerugian yang tidak diasuransikan. Masalah lainnya seperti gagal bayar pinjaman, ketidakmampuan membayar dividen, lalu restrukturisasi hutang, lalu penyelenggaraan undang-undang dan peraturan, serta ketidakmampuan untuk membeli dari pemasok secara kredit. Perubahan signifikan dalam pasar kompetitif dan daya saing produk pada klien. Menurut SPAP atau PSA nomor 30 memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup terhadap opini auditor. Jika auditor yakin bahwa terdapat keasingan mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas atau panjang, auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjuk untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, lalu menentukan apakah rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. Lalu jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi serta peristiwa tersebut, maka kemampuan satu-satunya dalam perusahaan adalah mempertahankan kelangsungan hidupnya, yaitu auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak diberikannya pendapat atau disclaimer. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan auditor yaitu menyimpulkan bahwa efektivitas rencana tersebut diantaranya, jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkap dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Atau jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif,
Akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor memberikan pendapat tidak wajar. Selanjutnya, peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian merupakan peristiwa selama periode tanggal neraca sampai dengan selesai dalam laporan pekerjaan lapangan. Auditor harus memberikan penjelasan adanya peristiwa kemudian pada laporan keuangan jika dampak peristiwa tersebut material terhadap laporan keuangan auditan. Peristiwa kemudian tersebut yaitu jumlah material merupakan peristiwa penting dan bersifat luar biasa serta terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Lalu melihat kembali peristiwa kemudian merupakan tujuan untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut berdampak secara material terhadap penyajian informasi laporan keuangan klien. Peristiwa-peristiwa tersebut yang mempunyai dampak yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu peristiwa yang secara langsung mempunyai pengaruh pada laporan keuangan yang diberikan kepada auditor untuk berkewajiban memberikan usulan adjustment terhadap laporan keuangan. Lalu peristiwa kemudian yang tidak memerlukan usulan adjustment terhadap laporan keuangan audit, namun harus komentar dalam catatan kaki di laporan keuangan klien atau diberikannya komentar di laporan audit. Pertimbangkan kondisi-kondisi yang akan terjadi di kemudian yang disusulkan kepada klien untuk mengadjust informasi laporan keuangan klien, diantaranya jika kondisi menyebabkan peristiwa kemudian ada sebelum dan pada tanggal neraca, maka auditor harus mengusulkan adjustment informasi terkait pada klien. Lalu jika kondisi penyebab peristiwa kemudian tidak ada atau sebelum tanggal neraca, laporan keuangan adalah peristiwa kemudian tidak diperkenankan untuk mengadjust informasi dalam laporan keuangan. Lalu prosedur audit terhadap peristiwa kemudian. Mempelajari notulen rapat pemegang saham Dewan Komisaris serta komisi-komisi lain yang disusun periode setelah tanggal neraca. Lalu laporan keuangan klien yang dibuat dalam jangka waktu atau tanggal neraca auditan sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit yang dapat dilihat kembali. Lalu melakukan wawancara dengan pimpinan perusahaan tentang peristiwa yang mempunyai dampak secara material terhadap laporan keuangan yang disajikan. Lalu review terhadap peristiwa kemudian. Auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah peristiwa transaksi atau peristiwa tersebut mempengaruhi penyajian atau pengungkapan yang wajar atas dasar laporan periode yang berjalan. Peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan memerlukan penyesuaian. Lalu peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tapi memerlukan pengungkapan. Prosedur pengujian audit untuk review peristiwa kemudian. Prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun laporan keuangan. Kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Antara lain, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca, lalu mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca, lalu memeriksa notulen yang diterbitkan pada tanggal neraca, lalu berkorespondensi dengan pengacara, lalu pengajuan pertanyaan kepada manajemen,
lalu memperoleh letter of representation. Selanjutnya, mengevaluasi hasil untuk mengevaluasi hasil. Setelah melakukan prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview hasil kerja, kontingen, kontingensi, dan peristiwa kemudian, serta mengumpulkan bukti audit, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan yang pada akhirnya auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah diterima baik status. Juga disebut dengan continuity. Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu entitas bisnis di mana suatu entitas dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, dengan pengertian bahwa entitas tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dipandang usaha itu akan terus berjalan eh, dengan waktu yang tidak terbatas atau bisa dikatakan lama gitu ya. Indikasi dari terjadinya kebangkrutan merupakan indikasi nyata dari keraguan atau keasingan terhadap kelangsungan hidup suatu entitas. Suatu asumsi yang mendasari proses akuntansi bahwa perusahaan melaporkan melaporkan atau melanjutkan sebagai going concern, yaitu arti sebuah entitas dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam jangka panjang dan tidak dilikuidasi. Laporan keuangan mengukur mengenai informasi posisi keuangan suatu entitas dari hasil operasi. Laporan auditor menambah dimensi kualitatif terhadap suatu informasi. Auditor merupakan perantara antara penyedia laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan tersebut. Istilah going concern sendiri dapat diinterpretasikan dalam dua hal. Yang pertama, sebagai konsep going concern sebagai konsep, yang kedua going concern sebagai opini audit. Sebagai konsep, istilah going concern dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai opini audit, istilah going concern sendiri merupakan keasingan mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang, atau kurang lebih perusahaan memprediksi akan terjadinya kebangkrutan. Sesuai dengan PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan itu ada dua jenis. Yang pertama merupakan peristiwa, yaitu memberikan bukti tambahan sebagai kondisi bahwa perusahaan sebagai tanggal BS merupakan dapat disesuaikan dengan buku. Selanjutnya ada peristiwa yang tidak menyesuaikan, yaitu melakukan tidak memberikan bukti tambahan sebagai untuk kondisi bahwa ada pada tanggal BS. Jika material hal tersebut diungkapkan dalam laporan direksi, peristiwa yang tidak menyesuaikan yang mempengaruhi kelangsungan hidup akan diperlakukan sebagai peristiwa penyesuaian. Tujuan dari peristiwa kemudian sendiri yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi pada tanggal LK dan tanggal auditor laporan yang membutuhkan penyesuaian atau pengungkapan dalam LK. LK adalah tercermin dengan tepat dalam LK tersebut. Selanjutnya, tanggapan
dengan tepat untuk fakta bahwa menjadi kenal untuk itu audit kenal untuk itu auditor setelah tanggal audit melaporkan bahwa apakah mereka telah diketahui auditor saat itu atau mungkin telah menyebabkan auditor mengubah laporan audit pelaporan. Selanjutnya ada prosedur audit. Prosedur audit untuk mengidentifikasi tindakan selanjutnya yaitu pertama meninjau manajemen perusahaan untuk mengenali perusahaan itu. Auditor harus meninjau manajemen secara lanjut, lalu pembacaan rislah rapat SHS dan BOD, lalu ada pembacaan entitas terbaru, terus yang tersedia sementara di LK, lalu anggaran, tunai perakiraan arus, dan hal lainnya yang terkait dengan laporan manajemen. Lalu bertanya dengan pengacara entitas tentang situasi litigasi dan klaim. Lalu menanyakan manajemen apakah ada acara berikutnya untuk terjadi setelah tanggal PS. Faktor yang diketahui setelah tanggal lapor auditor tetapi sebelum tanggal LK dikeluarkan. Yang pertama, bahas dengan manajemen atau TCWG. Lalu tentukan apakah LK perlu amandemen. Lalu tanyakan bagaimana manajemen bermaksud untuk mengatasi masalah tersebut. Jika manajemen memperbaiki LK, yang pertama memeriksa itu amandemen, yang kedua memberikan laporan audit baru tentang LK yang diubah. Lalu manajemen tidak berubah kemudian. Jika laporan belum diberikan kepada entitas, ubahlah opini. Atau jika laporan sudah disediakan, menceritakan manajemen tidak untuk menerbitkan LK kepada pihak ketiga, yaitu jika manajemen masalah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah ketergantungan di laporan auditor. Lalu lanjutannya adalah fakta yang diketahui setelah LK diterbitkan, yaitu satu, bahas dengan manajemen atau TCWG, lalu tentukan apakah LA perlu amandemen, lalu menanyakan bagaimana manajemen bermaksud untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Jika pengelola memperbaiki LK, prosedur yang harus dilakukan yang pertama, perluas prosedur audit untuk amandemen, lalu tinjau langkah-langkah yang diambil oleh manajemen untuk memberitahu orang lain tentang amandemen. Selanjutnya, memberikan laporan auditor baru tentang LK yang diubah. Lalu, manajemen tidak mengubah LK, kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah ketergantungan pada laporan auditor. Cara mengatasi status going concern di suatu perusahaan. Mengidentifikasi suatu going concern suatu perusahaan sangatlah penting untuk menentukan posisi pasar. Ada banyak perdebatan mengenai kapan perusahaan harus melaporkan situasi ini. Menurut norma-norma atau standar akuntansi yang diterima secara umum, seorang auditor diharapkan untuk memverifikasi kemampuan perusahaan untuk terus berlanjut sebagai going concern. Auditor akan memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menganalisis kondisi operasinya untuk menentukan apakah mereka cocok untuk bisnis yang akan dijalani dalam jangka panjang, atau auditor kemudian akan mengeluarkan laporan status going concern untuk perusahaan tersebut. Contoh dari going concern sendiri yaitu contoh perusahaan A mengalami kondisi keuangan yang kritis. Hal ini perusahaan A harus menyajikan laporan keuangan dengan asumsi bahwa perusahaan tidak akan terus beroperasi. Namun, jika perusahaan A berhasil menyelesaikan masalah keuangan dan kembali stabil,
maka perusahaan A dapat menyajikan laporan keuangan dengan asumsi going concern. Apakah going concern perusahaan berpengaruh terhadap laporan audit? Dalam dunia akuntansi, going concern tersendiri memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, di mana laporan perusahaan tersebut sebagai bukti atau track record perusahaan itu berjalan, perusahaan itu berkembang atau tidak berkembang, dan jika auditor meragukan kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka ia harus mencatat going concern dalam laporan auditnya tersebut. Hal ini berarti bahwa perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya di masa depan dan akan berdampak negatif pada laporan keuangan perusahaan. Opini audit tentang going concern atas suatu perusahaan. Laporan audit tidak dapat memberikan opini going concern pada perusahaan yang perusahaan tersebut sudah bangkrut. Laporan audit memberikan going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya. Jadi jika akan mengalami kebangkrutan, audit tidak dapat memberikan opini mengenai going concern untuk perusahaan tersebut. Namun, jika perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan atau diprediksi tidak akan mengalami kebangkrutan, audit dapat memberikan opininya terhadap going concern perusahaan tersebut. Lalu indikator yang mempengaruhi audit dalam menerbitkan opini going concern. Tren negatif seperti kerugian operasi yang berulang kali, defisiensi modal kerja, arus kas, dan rasio keuangan, terutama jika buruk, masalah internal seperti pemogokan kerja, hilangnya personil kunci, fasilitas dan produksi yang sudah ketinggalan zaman, dan ketergantungan besar atas suksesnya suatu proyek. Adanya masalah eksternal seperti adanya undang-undang baru yang mengancam keberadaan perusahaan, lalu litigasi yang tertunda, kehilangan waralaba atau paten utama, lalu kehilangan pelanggan atau pemasok utama, serta kerugian yang tidak diasuransikan. Masalah lainnya seperti gagal bayar pinjaman, ketidakmampuan membayar dividen, lalu restrukturisasi hutang, lalu penyelenggaraan undang-undang dan peraturan, serta ketidakmampuan untuk membeli dari pemasok secara kredit. Perubahan signifikan dalam pasar kompetitif dan daya saing produk pada klien. Menurut SPAP atau PSA nomor 30 memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup terhadap opini auditor. Jika auditor yakin bahwa terdapat keasingan mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas atau panjang, auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjuk untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, lalu menentukan apakah rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. Lalu jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi serta peristiwa tersebut, maka kemampuan satu-satunya dalam perusahaan adalah mempertahankan kelangsungan hidupnya, yaitu auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak diberikannya pendapat atau disclaimer. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan auditor yaitu menyimpulkan bahwa efektivitas rencana tersebut diantaranya, jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkap dalam catatan laporan keuangan,
auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif, akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor memberikan pendapat tidak wajar. Selanjutnya, peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian merupakan peristiwa selama periode tanggal neraca sampai dengan selesai dalam laporan pekerjaan lapangan. Auditor harus memberikan penjelasan adanya peristiwa kemudian pada laporan keuangan jika dampak peristiwa tersebut material terhadap laporan keuangan auditan. Peristiwa kemudian tersebut yaitu jumlah material merupakan peristiwa penting dan bersifat luar biasa serta terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Lalu melihat kembali peristiwa kemudian merupakan tujuan untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut berdampak secara material terhadap penyajian informasi laporan keuangan klien. Peristiwa-peristiwa tersebut yang mempunyai dampak yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu peristiwa yang secara langsung mempunyai pengaruh pada laporan keuangan yang diberikan kepada auditor untuk berkewajiban memberikan usulan adjustment terhadap laporan keuangan. Lalu peristiwa kemudian yang tidak memerlukan usulan adjustment terhadap laporan keuangan audit, namun harus komentar dalam catatan kaki di laporan keuangan klien atau diberikannya komentar di laporan audit. Pertimbangkan kondisi-kondisi yang akan terjadi di kemudian yang disusulkan kepada klien untuk mengadjust informasi laporan keuangan klien, diantaranya jika kondisi menyebabkan peristiwa kemudian ada sebelum dan pada tanggal neraca, maka auditor harus mengusulkan adjustment informasi terkait pada klien. Lalu jika kondisi penyebab peristiwa kemudian tidak ada atau sebelum tanggal neraca, laporan keuangan adalah peristiwa kemudian tidak diperkenankan untuk mengadjust informasi dalam laporan keuangan. Lalu prosedur audit terhadap peristiwa kemudian. Mempelajari notulen rapat pemegang saham Dewan Komisaris serta komisi-komisi lain yang disusun periode setelah tanggal neraca. Lalu laporan keuangan klien yang dibuat dalam jangka waktu atau tanggal neraca auditan sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit yang dapat dilihat kembali. Lalu melakukan wawancara dengan pimpinan perusahaan tentang peristiwa yang mempunyai dampak secara material terhadap laporan keuangan yang disajikan. Lalu review terhadap peristiwa kemudian. Auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah peristiwa transaksi atau peristiwa tersebut mempengaruhi penyajian atau pengungkapan yang wajar atas dasar laporan periode yang berjalan. Peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan memerlukan penyesuaian. Lalu peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan tapi memerlukan pengungkapan. Prosedur pengujian audit untuk review peristiwa kemudian. Prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun laporan keuangan. Kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Antara lain, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca, lalu mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca,
lalu memeriksa notulen yang diterbitkan pada tanggal neraca, lalu berkorespondensi dengan pengacara, lalu pengajuan pertanyaan kepada manajemen, lalu memperoleh letter of representation. Selanjutnya, mengevaluasi hasil untuk mengevaluasi hasil. Setelah melakukan prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview hasil kerja, kontingen, kontingensi, dan peristiwa kemudian, serta mengumpulkan bukti audit, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan, yang pada akhirnya auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah diterima baik secara umum ataupun secara luas yang diterapkan atas dasar konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Jika ada kekurangan kata, mohon untuk dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai going konser, semoga ini dapat membantu. Dan bagi teman-teman yang ingin memperdalam ilmu mengenai going konser, dapat uh, mereview kembali dan dapat melihat PPT yang saya buat. Semoga dapat membantu teman-teman dalam studi teman-teman, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.